Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Teman-teman, ini sekarang update lagi nih ya. Saya kali ini akan membahas mengenai KYC teman-teman, atau Know Your Customer ya, verifikasi identitas kita di Pi Network. Teman-teman, proses KYC memang sangat penting ya, sehingga ini memang menjadi heboh, menjadi bahan pembicaraan di setiap grup WA mungkin ya, atau mungkin di grup Facebook, bahwa saya bang katanya sudah sekian hari nih masih pending terus, saya bang sudah sekian bulan masih pending terus, kagak lolos-lolos katanya ya. Teman-teman, memang ini dilematik ya. Kalau kita sudah mengajukan proses verifikasi dan masih pending ya, tentunya tidak ada pilihan lain ya kecuali menunggu dan menunggu. Kalian harus sabar terus menunggu ya. Itu pilihan pertama. Memang kalau yang sudah mengajukan lolos KYC ya dan belum ada hasilnya, masih pending terus ya, saya yakin lah ya, itu memang core team pun lagi melakukan proses mungkin teman, karena mungkin tidak hanya ribuan atau ratusan ribu ya yang mengajukan KYC, tapi mungkin ada jutaan pionir, sehingga memang memerlukan sedikit lebih lama lagi waktu teman-teman ya. Tapi yakin kalau memang kalian betul-betul akunnya bukan bot, akunnya betul-betul akun real kalian ya, kalian harus optimis bahwa kalian akan lolos ya. Mungkin tinggal hanya menunggu waktu saja ya. Dan kemudian yang kedua teman, yang bagi yang sudah mengajukan KYC dan mungkin sudah ada hasilnya tidak lolos, mungkin ya gagal ya, kalian coba bisa ulangi lagi proses KYC nya melalui banding ya, sesuai dengan konten yang sudah saya share sebelumnya. Ada formulir banding yang harus kita isi, dan mudah-mudahan saja nanti bisa di kesempatan kedua bisa lolos. Mungkin kalian di awal proses KYC di pertama mungkin kurang detail ya, mungkin fotonya kurang jelas ya, selfie-nya kurang jelas. Itu kalian perbaiki di kesempatan kedua setelah melakukan banding. Karena saya pun sebetulnya lolos itu di proses KYC setelah banding teman-teman ya, sehingga saya pun lolosnya di tentatif KYC teman-teman. Itu di tentatif KYC ini ada beberapa faktor yang mungkin boleh dibilang kekurangannya, yaitu proses migrasinya agak lama ya, kemudian tidak langsung bisa menjadi validator, sehingga mohon maaf saja nih apabila memang saya saat ini walaupun sudah lolos KYC dan si koinnya belum dimigrasi, saya tidak bisa berkontribusi sebagai validator, karena di tentatif KYC ini yang lolos di tentatif KYC ada dua hal tadi teman ya, yang dibatasi oleh core team, yaitu migrasinya akan sedikit tertunda karena melakukan pengecekan lebih lagi ya, untuk melakukan verifikasi sepenuhnya ya. Jadi memang si koin migrasinya agak lama, dan kemudian tidak bisa menjadi validator. Sebetulnya memang kalau boleh dibilangnya segera ingin menjadi validator, karena ingin membantu teman-teman semua ya, karena semakin masif yang lolos KYC-nya, makin masif, makin banyak, tentunya proses menuju open mainnet pun akan semakin dekat teman-teman ya. Jadi teman, intinya bagi yang sudah lolos KYC, bantulah jadi validator. Bagi yang lolos tentatif KYC, tentunya harus sedikit bersabar lagi karena migrasinya akan sedikit lama dan kalian tidak bisa menjadi validator. Dan bagi yang sudah melakukan proses KYC tapi masih pending terus, sudah berbulan-bulan mungkin ya, kalian tunggu saja. Tidak ada pilihan lain selain menunggu sampai akhirnya nanti apakah lolos atau gagal. Kalau lolos alhamdulillah ya, kalau gagal misalnya kalian bisa mengajukan banding ya, banding dan tuliskan apa alasan kalian mengapa kalian harus diterima yang dibanding tersebut ya. Mungkin si core team mendeteksi bahwa ada perilaku akun kalian yang dideteksi sebagai akun bot teman-teman ya. Updatean dari Hoka News teman-teman, akan kita bahas sedikit mengenai hokanews.com. Ini memang mengenai KYC ya. Coba kita langsung aja ke layar desktop teman-teman, kita lihat secara detail nih penjelasan dari Hoka News ini mengenai KYC, betapa pentingnya KYC ini. Check it out langsung ke layar desktop. Nah, pionir memang seperti dirilis di hokanews.com ini ya, memang Pi Network itu satu-satunya cryptocurrency yang menciptakan sistem KYC terdesentralisasi teman-teman ya. Jadi sempat dulu di awal-awal ini saya pun sempat ikut dulu
KYC lewat YOTI jurusan pihak ketiga ya. Tapi itu kemudian tidak berlanjut oleh core team karena memang memerlukan biaya yang sangat besar teman-teman ya untuk melakukan KYC dengan third party YOTI tersebut ya, sehingga P-Network pun menggunakan proses verifikasi KYC dengan membangun tool sendiri mungkin ya, dengan konsep sendiri, dengan teknologi tersendiri. Nah, di sini dijelaskan jaringan Pi itu salah satu cryptocurrency yang saat ini sedang menarik perhatian publik ya. Karena selain berfokus pada keamanan dan privasi, jaringan Pi juga menawarkan sistem KYC yang terdesentralisasi ya, yang cukup unik di antara cryptocurrency lainnya. Memang teman-teman kalau kita lihat sepintas gitu ya, kalau yang belum paham mungkin buat apa KYC kok ribet amat gitu ya. Padahal sebetulnya sangat penting sekali teman-teman ya. Sistem KYC ini terdesentralisasi yang dimiliki oleh P-Network ini sangat terkonsep ya. KYC sendiri adalah singkatan dari Know Your Customer ya, yaitu proses verifikasi identitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk memastikan bahwa setiap nasabah atau nasabahnya adalah individu yang sah dan terverifikasi teman-teman ya. Jadi sebetulnya dalam dunia cryptocurrency pun ini sangat penting ya peranan KYC ini teman-teman. Di sini dijelaskan nih di Hoka News. KYC itu sangat penting peranannya, dapat membantu mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya ya. Namun biasanya KYC dalam cryptocurrency dilakukan melalui entitas terpusat seperti pertukaran kripto atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak cryptocurrency tertentu. Nah, ini sempat dilakukan oleh P-Network dulu di awal-awal melakukan proses KYC-nya itu dengan third party pihak ketiga teman YOTI ya. Kalau memang kalian sempat mengikuti P-Network dari awal, itu ada pihak ketiga YOTI yang bekerja sama dengan P-Network untuk melakukan proses KYC-nya agar para pionir dapat melakukan KYC ya. Tapi di saat ini memang tidak sudah di stop ya teman-teman. Jadi jaringan Pi di sisi lain mengadopsi pendekatan yang lebih terdesentralisasi dalam hal KYC, jadi tidak melibatkan pihak ketiga lagi. Nah, hal ini terlihat dari cara bergabung dengan jaringan P-Network. Setiap orang yang ingin bergabung harus diundang ya oleh pengguna lain dan harus melewati proses verifikasi identitas yang dilakukan oleh jaringan pengguna. Nah, tentu saja ya proses KYC ini sangat penting teman-teman, seperti yang dibilang sebelumnya bahwa KYC ini salah satu faktor penting dalam mencegah ya pencucian uang, money laundering dan aktivitas ilegal lainnya. Terlebih lagi di P-Network ini untuk memastikan bahwa memang akun-akun yang terdeteksi mining tersebut merupakan akun real ya, bukan akun bot, bukan akun scam, bukan scammer ya. Makanya kan di P-Network sendiri simbolnya adalah satu akun, satu identitas, satu perangkat teman-teman ya. Makanya tidak bisa diganda-ganda ya. Orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh Pi dengan cara adil dan merata, tentunya dengan cara sejujur-jujurnya, dengan itu tadi, dengan adanya proses KYC yang sangat ketat. Jadi sangat harap maklum ya apabila beberapa anggota pionir ini memang menunggu proses KYC lama banget mungkin teman-teman ya. Harap bersabar, dan menurut saya yakin saja kalau memang akun kalian betul-betul akun asli, kalian tidak main curang ya, kalian betul-betul akun asli kalian, identitasnya valid ya, saya yakin lah lambat laun akan terverifikasi dan lolos KYC teman-teman ya. Karena sendiri pun lolosnya melalui tentatif teman-teman, tentatif KYC, dan saldonya sampai saat ini pun saya belum termigrasi teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang memang masih belum mendapatkan belum mendapatkan keputusan lolos atau tidaknya, saya yakin tinggal tunggu saja teman-teman ya. Karena sama persis seperti saya, walaupun sudah lolos di tentatif KYC teman-teman, ini pun saya belum dimigrasi karena memang masih menunggu antrian ya. Jadi sangat penting proses KYC itu, mungkin sekilas kalian berpikir ribet gitu ya, padahal memang
proses KYC ini sangat penting teman-teman ya untuk memverifikasi akun kita ya, untuk menjaga keamanan betul-betul akun kita itu bukan akun spam, bukan akun bot ya, sehingga kepemilikannya betul-betul absah dan diakui ya. Nah teman-teman, bagi kalian yang memang di awal-awal mungkin di awal gabung P-Network ini sempat tahu pastilah ya, dulu untuk proses KYC ini menggunakan third party yaitu Yoti teman-teman ya. Nah di sana bisa, saya pun dulu sempat ikut tapi tidak ada balasan apapun, pending tidak, lolos tidak ya. Dan akhirnya di beberapa bulan kemarin ada, setelah P-Day di bulan April, ada undangan KYC massal bahwa semua bisa melakukan proses verifikasi KYC. Saya pun akhirnya lolos, walaupun memang lolosnya di tentatif KYC. Nah ini kekurangan ini teman ya, di tentatif KYC, kekurangan tentatif KYC ini memang di sini ya dijelaskan teman-teman ya. Jadi nanti akan memerlukan informasi tambahan mungkin untuk KYC sepenuhnya, sehingga kemungkinan saya pun yang lolos di tentatif KYC ini akan sedikit lebih lama lagi untuk bisa dimigrasi ke wallet mainnet teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting memang sudah lolos terverifikasi KYC-nya, jadi tidak ragu lagi bahwa memang akun kita itu betul-betul diakui sebagai akun yang sah teman-teman ya, sebagai akun yang memang betul-betul real human, bukan terdeteksi bot ya. Jadi ya saya yakin lah, kalian harap bersabar saja ya. Bagi yang di poin ke-6 masih menunggu pending terus, harap bersabar teman-teman. Saya yakin kalau kalian akunnya betul-betul real, bukan curang, bukan bot, saya yakin nanti akan lolos juga pada akhirnya ya, karena Open Mainnet tentunya akan menjaring sebanyak-banyaknya para peminat untuk segera lolos KYC teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja informasi kali ini, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan ya betapa pentingnya KYC itu bukan hanya sekedar untuk memverifikasi data saja, tapi memang untuk menjaga keamanan kita, untuk mencegah dari aktivitas ilegal lainnya ya, pencucian uang misalnya ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian informasinya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.